Struktur teks prosedur atau bagian-bagian teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar dan capaian yang ingin dibahas di dalam teks. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan adalah alat maupun bahan yang digunakan di dalam teks. Nah, alat dan bahan ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Struktur teks yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan inti teks di dalam teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini berisi tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang harus diikuti oleh pembaca maupun pendengar. Dan yang terakhir, struktur teks prosedur adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan. Sifat dari penutup ini sama dengan alat dan bahan, boleh ada dan boleh tidak. Berikut ini akan saya tampilkan contoh-contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Tolong disimak ya agar kalian paham secara keseluruhan. Contoh yang pertama adalah teks prosedur cara melipat baju yang rapi. Teks prosedur ini merupakan teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, di sini strukturnya ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu ini tidak ada alat dan bahan, karena teks ini tidak memerlukan alat dan bahan. Lanjut, teks kedua adalah membuat tempat pensil dari botol plastik. Berdasarkan jenisnya, teks prosedur ini adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di sini bisa kita lihat strukturnya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ini strukturnya ada 4 ya, lengkap di teks ini. Dan yang terakhir kita lihat contoh berikut ini. Cara menyalakan komputer dengan benar. Strukturnya yang pertama adalah tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara memainkan atau menggunakan sesuatu tidak perlu alat dan bahan.